Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas di tema baru kita ya, di tema teknologi. Nah, di pekan pertama ini Ustadz Bagas akan menyampaikan tema olahraga yaitu tentang sikap tubuh. Jadi, bagaimana gerak tubuh kita yang harus kita perlihatkan mulai dari duduk, berdiri, atau gerak berbeda yang lainnya yaitu gerakan berjalan. Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan yaitu tujuannya yang pertama ya, agar nanti anak-anak dapat mengetahui sikap tubuh duduk, membaca, berdiri, dan berjalan itu seperti apa. Nah, diharapkan nanti anak-anak setelah mengetahuinya nih ya, dapat melakukannya ya, atau dapat mempraktekkan dari sikap tubuh duduk, membaca, berdiri, dan jalan. Lanjut ya. Nah, ini dia sikap tubuh. Di sini ada yang tadi 3 itu, sikap duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, contohnya nih, yang pertama sikap duduk. Nah, di sini duduk itu dilakukan dengan benar karena sikap duduk yang salah dapat mengakibatkan kelainan pada tulang punggung. Nah, selain itu, kebiasaan duduk yang tidak benar ya anak-anak juga dapat mengakibatkan pertumbuhan tidak baik loh ya. Jadi kalau kita duduk itu harus benar ya, nggak boleh melenceng ke kanan atau ke kiri, nanti kasihan punggung kita. Nah, contohnya di sini ada 5 nih yang Ustadz Bagas sampaikan. Ada yang sikap duduk tegak, ada yang bersila, ada yang bersimpuh, selonjor, dan yang sambil membaca. Nah, nanti di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan dari kelima contoh dari sikap duduk ini. Nah, yang pertama nih, ya, ini sikap duduk tegak. Nah, dilakukan dengan badan tegap berdiri. Nah, lalu ketika kita duduk, ya, kedua tangan di atas paha kita. Nah, usahakan ketika kita duduk, posisi badan kita tetap tegap. Lalu kedua kaki sejajar dan rapat. Nah, ini contoh dari gerakan sikap duduk tegak. Selanjutnya, ini sikap duduk bersila. Nah, diawali dengan posisi berdiri ya anak-anak. Diawali dengan posisi berdiri, kedua lutut ditekuk bersila. Nah, ditekuk bersila, lalu kedua tangan diletakkan di atas lutut ketika kita duduk bersila. Badan tetap tegap ya, tidak boleh terlalu membungkuk. Lanjut lagi. Ini yang ketiga yaitu sikap duduk bersimpuh. Tetap diawali dengan posisi berdiri, lalu kedua kaki ditekuk ke belakang. Nah, seperti pada video. Lalu duduklah di atas kaki dengan badan yang tetap tegap nih ya anak-anak. Lalu kedua tangan berada di atas paha. Ingat, badan tetap tegap, ini yang penting ya, tidak boleh terlalu membungkuk. Lanjut. Yang keempat, ada sikap duduk selonjor. Nah, ini biasanya anak-anak paling suka nih kalau selonjoran. Nah, ya, dilakukan dengan kedua kaki selonjor atau diluruskan ke depan. Nah, diluruskan ke depan seperti pada video ya. Diawali dengan posisi berdiri, lalu kita duduk dengan meluruskan kaki kita. Badan tetap tegap, tidak boleh membungkuk. Nah, kedua tangan berada di atas paha. Nah, tetap tegap. Lanjut lagi. Yang terakhir itu ada sikap duduk sambil membaca. Nah, tetap diawali dengan badan tegap berdiri, pandangan mata ke arah buku ya. Pandangan mata ke arah buku. Ingat, dengan jarak 30 cm atau lebih. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat ini ya. Kalau kita terlalu dekat nanti kasihan mata kita. Sakit nanti kalau kita terlalu membaca terlalu dekat. Jadi minimal ada jarak 30 cm atau lebih. Itu sudah paling aman. Lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke sikap berdiri nih. Ya, di sini berdiri adalah tegak bertumpu pada kaki. Nah, sikap berdiri ya anak-anak hendaknya dilakukan dengan benar ya, karena sikap berdiri yang salah ya dapat mengakibatkan tubuh tidak seimbang. Jangan lupa ya, kita harus menerapkan sikap berdiri yang benar ya, agar badan kita menjadi seimbang ya.
agar badan kita menjadi seimbang. Contohnya nih, dari sikap berdiri ya, ada 5 juga nih yang Ustadz Bagas sampaikan ya. Ada yang sikap berdiri tegak, ada yang berdiri istirahat, ada yang berdiri lencang kanan, lalu berdiri tegak menjulurkan lengan. Waduh, gimana nih? Lalu berdiri tegak mengangkat lengan. Berdiri tegak mengangkat lengan. Nah, ini 5 contoh ya. Ustadz Bagas akan menyampaikannya satu persatu. Yang pertama nih, sikap berdiri tegak nih ya. Yang pertama yaitu yang pertama, badan tetap tegap ya. Tubuh tidak boleh membungkuk, jadi kita harus tetap tegap. Kedua kaki rapat ya, saling menempel, rapat. Lalu yang ketiga, kedua tangan di samping badan nih ya, lurus di samping badan kita. Lalu tetap nih, pandangan harus lurus ke depan karena kita melakukan gerakan sikap berdiri tegak. Nah, lanjut. Ini dia yang kedua, sikap berdiri istirahat ya. Dilakukan dengan posisi badan tegap, kedua kaki dibuka nih. Kedua kaki dibuka selebar bahu kita. Jadi tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu kecil. Dibuka selebar bahu kita ya. Lalu yang ketiga, kedua tangan berpegangan di belakang pinggang. Nah, di belakang pinggang kita ya, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Nah, jadi tangan kiri kita memegang pergelangan tangan kanan kita ya. Itu untuk contoh sikap berdiri istirahat. Selanjutnya nih, sikap berdiri lencang kanan. Nah, ini wajib bisa nih anak-anak ya, karena ini nanti merupakan salah satu contoh ketika kita melakukan gerakan upacara. Nah, anak pasti bisa. Nah, di sini yang pertama, sikap harus sempurna atau berdiri tegap. Nah, lalu lengan kanan diluruskan ke samping. Nah, ingat, lengan kanan diluruskan ke samping. Tangan tetap mengepal, Mas. Nah, kepala menyentuh bahu kiri teman. Kepala menengok ke kanan karena kita melakukan gerakan sikap berdiri lencang kanan. Nah, lanjut. Ini adalah sikap berdiri tegak menjulurkan lengan. Nah, jadi dengan posisi badan tegap, kedua kaki rapat ya, pandangan lurus ke depan, lalu kedua tangan di samping badan, lalu angkatlah kedua tangan ke arah depan seperti pada video ini ya. Lanjut lagi. Ini adalah sikap berdiri mengangkat lengan. Tetap ya, pada posisi berdiri, badan tetap tegap. Lalu kedua kaki rapat, pandangan lurus ke depan ya, tetap. Kedua tangan di samping badan, lalu angkat kedua tangan ke arah atas seperti pada video. Jadi jangan lupa angkat kedua tangan ke arah atas. Lanjut. Kita akan masuk nih ke gerakan sikap berjalan ya. Di sini berjalan adalah gerakan berpindah tempat. Masih ingat kan gerakan berpindah tempat apa itu kemarin? Nah, jadi gerakan berpindah tempat dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Mulai dari kanan terus ke kiri ya, habis itu ke kanan lagi, habis itu ke kiri lagi. Nah, contohnya di sini juga ada 5 nih ya yang Ustadz Bagas sampaikan. Yang pertama, ada sikap berjalan dengan langkah biasa, lalu berjalan dengan langkah tegap, lalu berjalan ke samping, berjalan ke belakang, dan berjalan jinjit ya. Seperti apa itu Ustadz Bagas gerakannya? Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskannya lagi satu persatu. Ini dia, yang pertama nih, sikap berjalan dengan langkah biasa ya, dilakukan dengan badan tegap ya, berjalan ke arah depan. Nah, ayunkan lengan secara bergantian, kaki juga mengikuti ya. Mengayunkan lengan dan kaki secara bergantian. Ini santai saja karena ini berjalan langkah biasa. Lanjut nih. Yang kedua itu sikap berjalan langkah tegap. Nah, bedanya apa Ustadz Bagas? Nah, kita tetap melangkahkan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Jangan lupa tadi diawali dengan posisi badan tegap ya. Lalu yang ketiga, ayunkan lengan lurus ke depan dan belakang secara bergantian. Nah, bedanya ini nih. Lengan kita diayunkan lurus dan ke belakang secara bergantian. Gantian kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, seperti itu.
Lanjut ya. Ini dia, sikap berjalan ke samping. Nah, dilakukan tetap nih dengan posisi badan tegap. Ya, yang kedua, langkahkan kaki secara bergantian ke arah samping ya. Ke kanan 5 kali ya, lalu ke kiri 5 kali. Nah, lengan tetap berada di samping tubuh ketika kita melangkah ke kanan dan ke kiri. Nah, itulah contoh gerakan sikap berjalan ke samping. Nah, ini nih selanjutnya sikap berjalan ke belakang ya. Tetap dengan posisi badan tegap ya, kita melangkahkan kaki secara bergantian ke arah belakang. Bedanya kita sekarang ke belakang. Nah, ayunkan lengan secara bergantian ya, lengan dan kaki secara bergantian. Lanjut. Ini yang terakhir, sikap berjalan jinjit. Nah, bedanya apa ini sekarang ya? Tetap pada posisi badan tegap. Dan yang kedua, melangkahkan kaki secara bergantian ke arah depan. Bedanya kita menggunakan ujung kaki. Nah, jadi menjinjit menggunakan ujung kaki. Lalu yang terakhir, ayunkan lengan dan kaki secara bergantian. Ingat, jinjit kita menggunakan ujung kaki. Nah, itulah materi oleh Ustadz Bagas pada pekan pertama di tema teknologi ini ya, tentang sikap tubuh ya. Sampai jumpa di pekan selanjutnya di materi olahraga pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.